Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang sempat dalam kesempatan kali ini keyakinan kita dan kepercayaan kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu maknanya beda dengan keyakinan dan kepercayaan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya itu pertama adalah kalau kita itu al-imanu biwujudillah, beriman tentang adanya Allah, eksistensi Allah, bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada. Tentu saja wujudnya dan keberadaannya Allah itu tidak sama dengan wujud dan keberadaannya Nabi. Itu harus difahami oleh kita supaya kita tidak salah. Kalau salah nanti dikiranya di dalam diri Nabi Muhammad itu ada unsur-unsur uluhiyah miliknya Allah tadi. Seolah-olah wujudnya Allah itu ada bagian di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pikiran tauhid juga tidak sependapat bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nurnya Allah. Tidak. Bapak ibunya ada, tumbuh kembangnya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah menyangkut tentang rububiyahnya Allah, bahwa yang mengatur, yang menggerakkan, yang menciptakan, yang mengadakan itu adalah Allah. Maka di dalam diri Nabi Muhammad juga tidak. Atau dengan bahasa yang berbeda, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah. Jadi yang dirobkan, yang dianggap memiliki dan menguasai, mengatur itu cuma Allah. Nabi tidak, justru Nabi diatur sama Allah. Nanti kalau kita mempelajari kitab ini terus di bagian-bagian yang lain, itu ada keterangan bahwa orang harus menghilangkan asyiriku fi af'ali rabb, syirik dalam perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allah itu yang mengatur, yang mengelola alam, maka selain Allah tidak bisa. Saya beri contoh. Menurut hukumnya Allah yang ada di dunia, air ini mau mendidih, ada proses. Dipanasi dengan kepanasan tertentu, maka air ini mendidih. Maka tidak seorang pun bisa membuat seperti itu dengan tiba-tiba. Allah punya ilmu kun fayakun, jadilah kemudian jadi, tapi itu miliknya Allah. Sekali tempo kun fayakunnya Allah itu ditunjukkan lewat Nabi dalam bentuk apa? Mukjizat. Jadi manusia biasa, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa mengulangi mukjizat-mukjizat itu menurut kehendaknya Nabi. Ya, tiga, keyakinan kita tentang Allah itu menyangkut uluhiyah. Uluhiyah itu hanya Allah yang diilahkan, yang berhak untuk disembah. Nabi Muhammad bukan. Nah, begitu.
Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad juga punya sifat, Allah juga punya sifat. Tapi sifat-sifatnya Nabi Muhammad beda sama sifatnya Allah. Nah, nanti kita membahas asma dan sifat sendiri di bab 40. Ya, membahas man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Orang yang dianggap menentang asma dan sifatnya Allah itu ada nanti di bagian 40 dan seterusnya. Jadi keyakinan kita tentang Allah itu sangatlah amat berbeda dengan Nabi. Ya. Atau dengan bahasa yang agak beda, bahwa apa yang ada pada diri Allah itu tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Ya, tidak ada. Satu ketika Nabi kita itu menerima perintah dari Allah supaya memperingatkan keluarganya. Ini bulan yang lalu sudah dibahas. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, peringatkan keluargamu yang terdekat. Jalur-jalur yang dipanggil oleh Nabi, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy. Yang kedua, ya Abbas ibnu Abdul Muthalib. Yang ketiga, ya Sofiyah amma Rasulillah. Yang keempat, ya Fatimah. Ya, bahasanya beda-beda. Ya masyara Quraisy, wahai orang Quraisy, istaru anfusakum fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Jaga dirimu sendiri, berbuatlah kebaikan, aku tidak bisa membela kamu di sisi Allah. Nah, nanti nyambung di bab ini. Abbas juga begitu pamannya. Ya Abbas ibn Abdul Muthalib, la ughni anka minallahi syai'a. Paman, aku tidak bisa membela engkau di hadapan Allah. Ya, bibinya Rasulullah juga begitu. Ya Sofiyah ammatu Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela engkau di sisi Allah. Terakhir anaknya sendiri, Fatimah. Ya Fatimah, salini mimali masyikti fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Fatimah, kalau kamu minta harta benda berapa saja diberi, tapi aku tidak bisa membela kamu dari apa yang dikehendaki Allah. Dari situlah kemudian pertanyaan, lalu bagaimana dengan syafaat? Nah, ini yang saya mau terangkan. Insya Allah nanti setelah jenengan dan saya membahas ini bareng-bareng, bisa menerangkan kepada orang mengenai apa yang disebut dengan syafaat. Saya urut sepintas. Orang itu memperoleh kebaikan dari amalnya sendiri. Jenengan, saya, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, tetangga, sendiri-sendiri. Ya, itu. Ketika masih sehat, masih segar bugar. Mungkin saja, naudzubillah min dzalik, ada orang diberi fasilitas hidup oleh Allah tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Mungkin, ya. Tapi jangan lupa, ada masa-masa orang itu tidak berdaya. Saya pakai bahasa yang umum di masyarakat, orang itu sudah tidak berdaya, masuk di ICU, kadang ingat, kadang tidak, kadang ingat, kadang tidak. Ya. Bahkan masuk saja sudah tidak bisa berjalan sendiri. Nah, itu masih diberi kesempatan sama Allah. Apa? Wasiat. Walaupun wasiat tidak menunggu kondisi kayak begitu itu tadi. Ini saya urut, tahap pertama beramal sendiri. Hidupnya itu menjelang hidupnya masih diberi kesempatan oleh Allah. Wasiat tadi. Ini aja sudah cukup. Yang ketiga, kalau orangnya sudah meninggal, ini tidak ada khilaf, sudah sering diterangkan. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, yang mendoakan orang tua. Perhatikan bahasa hadisnya, anak yang mendoakan, bukan mengirim doa.
Nah, nanti ada sendiri bab 65 itu. Mendoakan. Kalau mendoakan itu ta'zim, mengagungkan Allah. Kalau mengirimkan, Allah ini dipakai sebagai perantara, beda. Si pandangan tauhid, ya. Kalau tadi beramal sendiri, kalau tadi wasiat, kalau tadi sudah meninggal, mengandalkan anak salah satunya, mudah-mudahan putra-putrinya panjangan anak saya dijadikan menjadi anak yang soleh oleh Allah SWT dan solihah. Kalau dunianya sudah selesai, sudah nggak ada yang hidup, nah baru di sini syafaat. Satu. Terus, syafaat itu apa? Syafaat itu ridul witri, kebalikannya ganjil. Loh, kok kebalikannya ganjil? Ada orang lain yang menggenapkan kita. Kalau tadi semuanya kan dari kita, amal sendiri, wasiat, doa anak, dan sebagainya. Ini sudah selesai semuanya proses kehidupan manusia. Dalam iman kita, baru terakhir mengandalkan apa yang disebut dengan syafaat. Maka saya sebutkan tadi, syafaat itu lidul witri, kebalikannya dari ganjil, berarti genap. Dalam kitab ini diberi contoh, di dalam Al-Quran ada wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan yang ganjil. Ya mudah-mudahan besok ada yang menggenapkan amal kita ya. Itu berarti kita memperoleh suatu kegenapan, memperoleh syafaat jadi. Kemudian dalam pikiran tauhid terjadi kapan? Jawabannya ya hari akhirat. Wal amru yauma idzin lah. Semua perkara saat itu di tangan Allah, bukan di tangan Nabi, bukan di tangan malaikat. Di dalam ayat yang berbeda diterangkan yauma idzin la tanfa'u syafa'ah. Hari itu. Hari itu kapan? Hari akhirat. Nah, kalau 2024 ada orang mengatakan, wah saya luar biasa dapat syafaatnya Nabi. Jangan dipercaya. Ya, jangan dipercaya. Kalau perlu panggil. Ya, sampai tadi ngomong apa? Jangan dimarahi. Beri penjelasan. Mas, syafaat itu hari kiamat. Tidak ada syafaat sekarang itu. Ya, itu Pak. Ya, kadang-kadang orang keceplosan itu. Ya, kadang dibuat guyonan. Syafaat itu syariat tapi dibuat guyonan. Ini tidak boleh. Ya, harus menurut dilala dalil-dalil. Sebenarnya ada materi sendiri yaitu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah bil Qur'an awir Rasul. Orang yang bersendagurau, guyonan, tetapi yang dipakai bergurau, bersendagurau adalah ayatnya Allah. Baik tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang syariat dan seterusnya. Makasih. Itu tidak boleh ya. Saya lanjut. Nah kalau syafaat itu adalah pada hari kiamat ya, lalu kepemilikannya miliknya siapa? Di kitabnya panjenengan itu ada. Ya, surat Az-Zumar ayat 44. Kullillahi syafa'atu jami'a. Terangkan Muhammad bahwa semua syafaat itu miliknya siapa? Allah. Itu kunci Pak. Bukan miliknya Nabi, bukan miliknya Rasul, bukan miliknya malaikat, bukan miliknya orang soleh, enggak. Tapi di dalam surat Az-Zumar 44 itu asy-syafa'atu ya jami'ah lillah. Kulillahu syafa'atu jami'ah. Bukan miliknya siapa-siapa. Dari situlah orang kemudian bertanya, loh Nabi kok bisa Pak? Ah, nanti dulu. Jadi kuncinya itu di situ. Makanya saya pernah ditanya jamaah, Ustadz saya dulu umroh. Alhamdulillah.
oleh pembimbingnya disuruh menghadap ke Kubah Hijau di Madinah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah tindak Madinah, haji dan umroh mudah-mudahan diterima sama Allah ibadahnya. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Masjid Nabawi itu ada Kubah Hijau, di bawah Kubah Hijau itu ada makamnya Nabi. Lah jamaah itu tanya sama saya, diajak keluar dari Masjid Nabawi, disuruh menghadap ke Kubah Hijau, suruh minta syafaat ke Nabi. Ditanyakan saya. Nah sekarang saya tanyakan jenengan. Jawabannya? Halo? Oh belum diterangkan ya, jadi ya betul aja. Ini kuncinya tadi Pak. Kalau miliknya Allah, maka tidak pada haknya minta sama Nabi. Itu loh. Ya. Saya tidak tahu di masjid tertentu itu apa saya menerangkan begini, kemudian saya diberi surat, diberi ucapan terima kasih. Ya, saya sangat senang sekali. Ya. Saya jawab, tidak ada, jangan minta syafaat ke Nabi. Saya punya argumentasi. Ya, karena syafaat itu miliknya Allah. Dan syafaat itu terjadi pada hari kiamat. Ya, tidak sekarang. Wes, itu ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam kitab ini diberikan beberapa dilalah, dalil-dalil. Dalil-dalil apa? Pertama adalah yang bisa memberi syafaat, minta tolong jenengan buka surat An-Najm ayat 26. Yang ada kitab bisa buka kitab ya. Kitabnya di bab yang 17. Surat An-Najm 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Ya. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yardha. Saya minta dibaca terjemahnya, nanti setelah dibaca itu saya tanya panjenengan tentang ayat ini, walaupun tidak ditafsiri secara panjang lebar. Ada terjemahnya Pak? Monggo. Oke. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang digendaki dan diridhoinya. Saya ulangi, berapa banyak syafaat malaikat itu dan berapa banyak syafaat malaikat di langit itu tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizini dan Allah meridhoi. Pertanyaannya, apakah malaikat bisa memberi syafaat? Jawabannya? Berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak berguna sedikit pun kecuali setelah Allah mengizini dan meridhoi. Berarti bisa. Ada syaratnya enggak? Apa syaratnya tadi? Diizini dan nah itu tadi loh di awal yang saya katakan, hak kepemilikan itu ada di Allah, bukan di malaikat. Oh kalau begitu malaikat juga perlu diizini oleh Allah. Jawabannya iya. Maka dalam istilah kitab yang lain ada syafi', ada masfu'. Syafi' itu adalah calon yang memberi, masfu' calon yang menerima. Kira-kira saya dan panjenengan calon memberi apa menerima? Iya wis ketok itu. Calon menerima. Tapi kan ada yang diizini, diridhoi. Yang memberi itu syafi' itu adalah yang diizini. Malaikat pun tidak bisa berbuat banyak berkaitan dengan malaikat syafaat tadi kalau tidak diizini oleh Allah. Sebaliknya calon yang menerima masfu' seluruh umat manusia
Wabil khusus orang Islam tidak akan memperoleh kecuali yang diridhoi. Diridhoi apa nih? Amal ibadahnya mulai awal sampai akhir. Nanti saya tunjukkan itu. Nabi dengan tegas masih menyimpan satu doa yang masih belum dipakai sampai sekarang 2024. Padahal Rasulullah sudah apa? Makanya kapan? Satu tok doa. Nah itu kaitannya dengan ini. Tapi ini kan menunggu sampai besok kiamat. Lama Pak Ustadz, ya biarin aja lama. Wong itu bukan urusan kita kok. Ya. Jadi saya ulangi, berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali setelah Allah mengizini dan meridhoi. Yang diizini malaikat, yang diridhoi masyfu', calon yang menerima. Sudah ketemu satu malaikat. Dalam kitab Aqidatul Mukmin, tapi di sini nggak disebutkan. Memang kitab ini sangat selektif. Statement-statementnya berkaitan dengan akidah tidak semua dimasukkan kecuali pakai dalil. Tidak sembarangan. Ya. Ya, dengan segala hormat saya kepada para ulama yang menulis kitab, ya, tapi di kitab Aqidatul Mukmin diterangkan di samping malaikat ada satu lagi, asyuhada, orang yang mati syahid, as-solihin, orang yang soleh, al-ulama, para ulama. Tapi tidak ada dalil khusus. Kalau ini kan ada dalil khusus. Wa kam mim malakin, malak itu malaikat. Nanti Nabi juga ada itu dalil khusus Nabi Muhammad. Tapi orang soleh, para syuhada, orang yang mati syahid, orang yang soleh atau para ulama itu tidak ada dalil khusus. Tapi kitab Aqidatul Mukmin menyebut apa? Dalilnya pakai apa? Yang sudah panjenengan hafal. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Terusnya, nah itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Ini enggak ada. Siapa ini yang dimaksudkan? Nabi, malaikat, orang soleh, syuhada. Lalu penulis kitab Aqidatul Mukmin dimasukkan bahwa ini adalah asyuhada, as-solihin, kemudian al-ulama. Wallahu a'lam. Nah sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang seringkali diterangkan, ya. Ditanya oleh Abu Hurairah. Di kitab itu ada waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man asadun nasi bi syafaatika ya Rasulullah. Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 99. Saya ulangi. Nah, nanti jangan ikut mikir ya. Santai-santai Nabi kita ditanya sama Abu Hurairah, Nabi, siapa orang yang besok beruntung memperoleh syafaatnya panjenengan? Berarti pertanyaannya Abu Hurairah kepada Nabi ini nanti jawabannya Nabi itu kewajiban kita. Karena Nabi, siapa yang memberi syafaat, bukan begitu, tapi siapa yang apa tadi? Memperoleh syafaat. Bukan siapa saja yang memberi syafaat, enggak. Tapi siapa saja yang beruntung memperoleh syafaat. Ya. Nabi menjawab dengan kalimat yang pendek, tapi syarahnya di dalam kitab ini agak panjang. Apa kata Rasulullah? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah sekarang saya tanya, ini semuanya harus bisa jawab. Apakah kita sudah melafalkan la ilaha illallah? Jawabannya tidak, harus pede. Pede saja, nggak pakai i.
Bukan bener saya wong pengajian. Dua, apakah kalimat syahadat yang keluar dari lisan kita itu kita ucapkan dengan ikhlas? Harus pede juga. Apa? Udah. Pertanyaan yang ketiga, ya, indikatornya apa bahwa kita disebut ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu? Buktinya apa? Jawabannya? Jangan yang jawab, saya yang minum. Buktinya apa? Gampang, Pak. Begitu orang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas, Mas. Oh, ikhlas. Lo ikhlas biasa atau ikhlas pol? Oh, ikhlas pol. Buktinya apa? Semua yang saya ketahui syirik saya tinggalkan supaya tauhid bisa tegak. Itu. Lah kalau masih ngene iki gak oleh ono dalile bisa syirik, isih digandoli. Ikhlas gak syahadatnya? Ndak ikhlas. Oh itu aliran ekstrim. Enggak, bukan aliran apa-apa. Ini aliran tauhid, semua orang syahadat, semua orang Islam syahadat. Tidak ada yang tidak. Dan syahadat itu bukan berlaku di Indonesia saja. Ya. Apalagi at-tahiyatulillah begini itu bukan berlaku di Indonesia saja. Nanti maksudnya Pak? At-tahiyatulillah kan begini kan? Boleh nggak dibuat mainan gini? Itu namanya man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersenda gurau dengan menyebut Allah, Rasul atau Al-Quran dan semua syariatnya. Ada argumentasi. Allah marah sekali, syariatnya dilecehkan. Walaupun bersenda gurau niatnya. Jadi saya baleni lagi, orang itu bisa disebut syahadatnya itu ikhlas melafalkan kalimat syahadat, maka apa yang sudah diketahui ini syirik, ini syirik, ini syirik, seperti dalam pelajaran kita ini, maka harus diapakan? Tinggal. Kok begitu? Di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Ya. Nafinya yang mana? La, tidak. Kalau pakai bahasa sederhana, menidakkan segala sesuatu. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan dirinya sendiri, ya. Bukan nafsunya sendiri yang dituhankan. Maka ditidakkan semuanya. Lah kalau semuanya tidak, maka harus menetapkan yang satu, ilah. La ilaha illah. Ilah siapa? Illallah. Nah itu harus temenan. Lah untuk mengetahui ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini syirik, caranya gimana? Halo? Saya mau nyuruh ngaji nggak enak, terserah. Iya, saya kalau ndak buka kitab ndak tahu. Maka Abu Thalib, Abu Jahal, CS itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena terkait dengan konsekuensinya. Loh, aku nih ngomong la ilaha kan ndak oleh ini. Iya. Makanya dia nggak mau. Ya, jadi Abu Jahal muni la ilaha illallah aja nggak mau, bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Jangan tersinggung, ini bukan jenengan. Lah kalau orang sekarang muni la ilaha illallah tapi masih syirik, podo nggak be Abu Jahal? Ada bahasa kitab tapi kelihatannya nggak enak tapi benar. Saya omongkan ya, nggak jadi wis nggak apa-apa. Abu Jahal muni la ilaha illallah aja ndak mau. Ya, nanti ada di bab itu berikutnya. Karena mengerti maknanya dan ngerti konsekuensinya. Aku kan ndak oleh ini. Oh iya, makanya nggak mau. Meninggalkan tradisi kejahiliannya, ndak boleh nyembah ini. Ini yang ndak mau, dia berat. Maka muni la ilaha illallah aja ndak mau dia. Nah kalau orang sekarang sudah muni la ilaha illallah ping swidak jaran.
saking banyaknya, tapi masih syirik, podo gak sama Abu Jahal? Kata kitab itu wa huwa ajhalu min Abi Jahlin. Orang itu lebih jahal daripada. Jadi kewajiban orang Islam di mana saja, profesinya apa saja, jabatannya apa saja, tetap harus syahadat itu dan menghilangkan dari bentuk apa? Syirik. Syafaat saja nggak akan diperoleh ketika orang masih mengidap kesyirikan. Tadi yang dalam kitab Fathul Majid di sini nggak ditulis ya. Nabi itu dawuh, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Cuma nggak dirinci nabi ini apa, nabi ini apa, nabi ini apa. Fataj'alu kullu nabiyyin da'watahu. Dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doanya. Doa ini sudah digunakan nabi ini. Miliknya Nabi Muhammad belum digunakan, Pak. Ini khusus untuk jenengan, untuk saya yang mau, ya. Wa inni ikhtabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Dan doa itu ya akan saya gunakan besok pada hari kiamat untuk memohon kepada Allah agar umatku dapat syafaat dari aku. Ada terusnya. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Itu akan diperoleh oleh umatku bagi siapa saja yang mati tidak membawa dosa syirik. Oh, kalau begitu syirik ini merupakan penghalang dari semua kebaikan di akhirat. Jawabannya iya, di dunia saja rusak, tidak karu-karuan. Coba jangan tak cek, bukan tak tes tapi tak cek. Halo? Setuju nggak dengan statement saya? Belum diucapkan, jangan setuju dulu, Pak. Rusaknya masyarakat, carut marutnya masyarakat, bangsa dan negara karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju apa tidak setuju? Oh, kalau begitu harus dimulai dakwah kepada umat dan masyarakat itu adalah dakwah tauhid. Jawabannya iya. Kitab yang sudah khatam kita pelajari sebelum masjidnya ini direnovasi. Ini kan sudah khatam, Pak ya, kitabnya. Bahkan ini sudah khatam juga itu. Sudah, Pak ya? Kalau sampai tidak ngaku cerita nih, sudah khatam. Khatamnya iya, cuma yombo nyendele. Mudah-mudahan Allah memudahkan buat kita semuanya. Iya. Ya. Di dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansur, Nabi itu sukses memimpin umat dan masyarakat dimulai dari marhalatut tauhid. Jadi akidahnya dulu dikuatkan. Sudah dijamin baik individu, kolektif, masyarakat, bangsa dan negara kalau ideologi keyakinan hidupnya itu baik, pasti tidak akan menyimpang. Udah jelas. Ya. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan kehidupan kita berbangsa, kita ini punya ketuhanan yang Maha Esa. Yang diplesetnya keuangan yang Maha Kuasa, jangan. Ya. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi step by step, tahapan-tahapan yang dilakukan Nabi itu ukhuwah. Dipersaudarakan bukan hanya antara orang muhajirin dan orang ansor, tapi antara orang Islam dengan yang bukan muslim saat itu. Ya, maka mohon maaf ini bukan politik. Kalau mau orang jadi pemimpin yang baik dan sukses, ikuti Nabi. Umat itu jangan dipecah tapi disatukan. Tidak ada alasan rakyat dan masyarakat itu tidak mendukung kalau kita itu pemimpin yang baik. Iya jelas itu. Kalau pakai apa? Ya, jangan emosi, Pak, biasa aja. Ukhuwah. Tidak ada ceritanya. Ya. Begitu umat dipecah akan terbelah. Yang satu mendukung, yang satu kontra. Tapi polanya Nabi tidak begitu. Ukhuwah disatukan. Maka ada piagam Madinah itu tadi.
Luar biasa. Banyak indikator kesuksesan Nabi itu jelas Nabi. Maksud saya kalau orang mau sukses jadi pemimpin ikuti Nabi. Salah satunya itu tadi. Salah yang lain ya. Bukan salah, benar yang lain. Nabi itu pernah didatangi rombongan orang kafir untuk usul sama Nabi supaya ayat Quran itu dirubah. Yang menyangkut kepentingan mereka. Muhammad, jangan ayat-ayat yang gitu itulah yang diterangkan itu menyangkut kepentingan kita. Apa jawabannya Nabi? Ya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Oh. Kewenangan merubah ayat itu bukan ada di saya, Mas. Saya hanya mengikuti saja yang diwahyukan. Pemimpin 2024 itu pola pikirnya begitu. Bukan kewenangan saya neko-neko undang-undang itu, Mas. Bukan ini saya harus mentaati undang-undang itu supaya saya bisa selamat. Benar nggak, Pak? Wes tidak saya teruskan ya nanti keliru ya. Yang ketiga marhatul istidad, persiapan. Jadi ada tauhid, ukhuwah, istidad, persiapan. Banyak aspek yang dilakukan Nabi persiapan. Ada dalilnya. Cuma saya nggak nerangkan itu. Baru yang terakhir, yang keempat, tahqiqun nasr. Ada kemenangan yang Allah berikan. Dari sinilah kita bisa memahami yang dilakukan Rasulullah itu secara garis besar ada aspek qadari, ada aspek syar'i. Aspek qadari itu adalah realitas yang dilakukan oleh manusia. Menguatkan aspek ini, aspek ini, aspek ini, aspek ini, itu tugasnya manusia. Yang syar'i kalau akidahnya kuat, minta kepada Allah gampang. Nah, begitu maksudnya. Balik ke sini ya. Jadi Nabi kata ditanya begitu, jawabannya jelas. Nabi tadi dalam hadis yang cukup panjang menyebutkan bahwa umat manusia, umatnya Nabi itu akan beroleh syafaat bagi siapa yang mati tidak membawa dosa syirik. Wahyana ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, prosesnya Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat itu dalam hadis yang cukup panjang itu ya, saya tidak baca secara detail hadisnya. Orang-orang ini datang ke Nabi Adam, minta ke Nabi Adam supaya Nabi Adam matur sama Allah. Apa keistimewaannya Nabi Adam? Keistimewaannya Nabi Adam adalah orang pertama yang diciptakan oleh Allah sendiri. Nabi Adam menolak ada kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam kepada Allah. Apa kesalahannya? Paling gampang makan buah roti. Nabi Adam menyuruh datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh keistimewaannya apa? Rasul yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Sejak periodenya Nabi Nuh itulah terjadi pertentangan antara tauhid dengan syirik. Nanti kita ketemu di bab yang ke kira-kira 19-20. Nabi Nuh tidak mau punya kesalahan. Apa kesalahannya Nabi Nuh? Bukan tidak bisa mendidik anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ketika putranya sudah ditenggelamkan oleh Allah, mati dalam keadaan kafir, masih diakui sebagai keluarga. Mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya. Itu yang tidak boleh sama Allah. Innahu laisa min ahlik. Bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu soleh. Amalnya tidak baik. Nabi Nuh menyuruh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak mau. Jenengan pirsa tahu semuanya. Apa kesalahannya Nabi Ibrahim? Yang paling spektakuler kesalahannya Nabi Ibrahim apa? Goro tentang apa, Pak? Yang nuduhi patung siapa? Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya raja, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, siapa yang nuduhi ini? Jawabannya? Disuruh tanya yang paling besar. Bal fa'alahum kabirum hadza fas'aluhum min kanu yantiqun. Ini Pak yang paling besar mungkin.
Niat gorohnya itu adalah untuk memberi edukasi, pendidikan. Wong ini kok disembah. Lah wong goro saiki kan tidak begitu. Goro sekarang itu mensengsarakan. Goro sekarang itu supaya posisinya naik. Kalau bahasa politiknya elektabilitasnya naik. Jadi dengan Nabi Ibrahim goro sekali saja malu sama Allah. Lah kalau tiap semester goro, serius itu Pak. Manusia itu sama saja besok di hadapan Allah itu. Dalam iman kita begitu. Nabi Ibrahim menyuruh datang ke Nabi Musa juga tidak mau. Ada orang Bani Israel tukaran sama orang Kipti, orang Bani Israel minta tolong sama Nabi Musa supaya mengalahkan orang Kipti diapakan? Oh dipukul pakai alat. Ini dipukul apa enggak? Ditunjuk. Ya. Saya tidak ngerti apakah uppercut, apa jab, apa hook ya itu pukulannya. Tapi mati enggak? Mati. Ya. Di dalam kitab Aqidatul Mu'min diterangkan deretan para nabi yang disebut tadi, termasuk Nabi Isa. Teman Nabi Isa saya nggak tahu apa kesalahannya Nabi Isa. Nabi Muhammad yang tidak ada kesalahannya. Nanti jenengan bab 52 kalimat assalamu alaika itu maknanya salamatu minan naqs wal afat. Itu kan kita ucapkan di tahiyat toh. Halo? Assalamu alaika ayyuhan, itu maksudnya Nabi ini tidak ada kesalahan sama sekali. Ketika ada kesalahan di dunia ditegur sama Allah, sampai wafat tidak ada. Maka kita ucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, itu maksudnya salamatum minan naqs wal afat. Kamu ini enggak ada kesalahan, engkau ini Muhammad tidak ada kesalahan. Ya. Nah deretan para nabi tadi kecuali Nabi Muhammad semuanya mengatakan innallaha qad ghadabal yawma ghadban syadidan lam yaghdab mithlahu wala ba'dahu. Allah itu marah hari ini kepada saya, tidak pernah marah sebelumnya. Nabi Muhammad sendiri yang tidak dimarahi. Itulah sehingga Nabi kita mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ana apa tadi Pak? Sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyidnya anak Adam. Nah dari situ yang suka baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hadis ini ditarik di situ kalimatnya sayyidina. Tapi kalau di tauhid tidak boleh. Nanti tanya Pak Zainuddin, ada hadis yang diajarkan Nabi ada kalimat apa? Sayyidina. Jangan dipilah, oh itu Muhammadiyah hadis sayyidina, bukan. Ini orang baca menurut hadis yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Nabi tidak ada kalimat apa? Ya sudah. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dilebih-lebihkan dari yang diajarkan Nabi. Nah, jadi Nabi mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Lalu prosesnya Nabi Muhammad itu menghadap sama Allah. Di kitab ini ditulis. Ya. Annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu. Nabi Muhammad besok di akhirat menghadap Allah, sujud dan memuji sama Allah. La yubda'u bisyafa'ati awalan. Tidak dimulai dengan Nabi Muhammad minta syafaat kepada Allah. Mengapa kok minta sama Allah? Karena syafaat bukan miliknya Nabi. Di awal tadi kan saya sebutkan. Miliknya siapa? Maka minta. La yubda'u bisyafa'ati awalan. Tsumma yuqalu lahu, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad yang sedang sujud tadi, ya Muhammad irfa ra'saka, angkat kepalamu. Wasal tu'to, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Waqul yusma, omonganmu akan didengarkan. Wasfa tusafa, mintalah syafaat, kamu akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Ini Al-Bukhari dan Muslim yang nulis cerita hadis kayak begitu tadi. Disitulah panjenengan dan saya sebenarnya harus berhati-hati bagaimana caranya supaya kita diridhoi amal kita, yaitu bisa memperoleh apa? Syafaat. Satunya tadi yang saya katakan harus terhindar daripada apa? Kesyirikan. Di hadis yang lain diterangkan sering-sering baca
Sholawat. Sholawat apa? Ini mungkin nanti ketemu di kitab yang lain. Yang diajarkan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim. Manut aja sama Nabi. Saya sering ditanya, sholawat yang mana Ustadz? Sholawat yang diajarkan Nabi. Dan saya tidak segan-segan mengatakan sholawat badar, sholawat inam, sholawat fatih, sholawat nabiyah, sholawat munjiyah, sholawat tibul qulub. Itu tidak berdasarkan hadis. Itu saja sudah. Tidak berdasarkan apa? Hadis. Sedangkan agama itu orang asalnya tidak mengerti, baru diterangkan sama Nabi, baru dia mengerti. Ya, supaya lebih mantap. Nah ini sebelum wabillahi taufiq wal hidayah, jangan tolong direspon. Ayat ini memerintah apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Minta? Caranya haji dan umroh ikut Nabi. Betul ya? Ya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Perintah apa? Baca salawat. Mengapa haji umroh ikut caranya Nabi, caranya wudhu ikut Nabi, caranya sholat ikut Nabi, begitu caranya baca salawat kalau tidak menurut hadisnya Nabi? Itu pedoman jenengan. Keterangan saya begini ini bukan mengolok-olok dan sudah saya terangkan di mana-mana. Tapi meyakinkan yang ikut ngaji Nabi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang. Ya. Siapa yang menambah-nambahi yang dianggap bid'ah berarti mengatakan bahwa Nabi itu ada yang kurang dalam menjalankan agama. Nah begitu. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan pembahasan yang berbeda lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah SWT. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.